Lawannya aja udah beda, materi pemainnya udah beda, lamanya pelatih mempersiapkan pemain juga udah beda gitu loh. Ini yang buat memprihatinkan saya gitu. Jadi yang memprihatinkan, yang sakit adalah publik bolanya. Beberapa hari ini banyak yang kangen katanya sama Bung Toel. Tentu karena situasi dipicu kekalahan atau kegagalan timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23. Bahwa di tim ini belum sempurna, ya di finalisasi, di sepertiga penyerangan, di lini depan, ya makanya saya kasih catatan kritis terhadap permainan Rahmat Arjuna, terhadap Oki Caraka, terhadap Ian Raven, terhadap Rafael Streyc. Tapi saya juga harus mengapresiasi mereka yang tampil habis-habisan, terutama ketika lawan Korea mereka berjibaku ingin bisa memenangkan pertandingan, tapi apa daya kalah 0-1. Jadi siapa bilang Bung Toel tidak pernah memberikan catatan kritis. Tapi kalau catatan kritis itu diarahkan, di framing untuk memecat Gerard van Henberg, seperti misalnya waktu saya mengkritisi Sinteyong, tentu berbeda. Ada momen, ada ruang, ada waktu, ada situasi yang berbeda. Jadi saya tidak bisa di framing, tidak bisa diarahkan seperti itu. Jadi saya mau bilang, apa yang terjadi belakangan gak sehat. Kita jadi publik sepak bola yang nggak bisa mengapresiasi sebetulnya bahwa ada kesalahan waktu lawan Laos, ya, tapi progres penampilannya terus membaik, terutama puncaknya maksimalnya lawan Korea Selatan meski belum bisa menang lalu gagal gitu loh. Terus dibanding-bandingkan dengan kemarin, bagaimana mungkin sebuah perbandingan logikanya yang fair kalau waktu 2023 penyisihannya lawan Turkmenistan dan juga Cina Taipei. Lawan Turkmenistan 2-0, lawan Cina Taipei 9-0. Sekarang kan beda lawannya. Laos, Makau, Korea Selatan gitu loh. Lawannya aja udah beda, materi pemainnya udah beda, lamanya pelatih mempersiapkan pemain juga udah beda gitu loh. Ini yang buat memprihatinkan saya gitu loh. Jadi yang memprihatinkan, yang sakit adalah publik bolanya gitu loh. Netizen yang terbawa arus, yang nggak bisa berpikir kritis dengan logika sepak bola yang kuat. Ini yang memprihatinkan, bukan timnas U23-nya. Kalah 0-1 dari Korea Selatan nggak memalukan. Yang kemudian jadi heboh karena gagal ke final Piala Asia 2026 dan dibanding-bandingkan dengan era sebelumnya, itu yang bikin heboh. Lalu kemana-mana lah gitu loh. Komentator, pesanan dan sebagainya, bayaran dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, ada yang bercerita, menceritakan kenapa nggak muncul. Ya menggelikan buat saya gitu. Udah lama banget nih lupa sama Bung Toel ya, tapi gara-gara artikel ini tuh jadi inget lagi tuh. Jadi kesel lagi nih sama Bung Toel. Jadi dia tuh memberikan statement, meski gagal total di Asian Cup dan Piala Asia, Bung Toel tetap anggap Gerard lebih beretika dibanding STY. Ini orang ada masalah apa ya sama STY ya? Sampai orangnya udah nggak di sini aja, udah nggak melatih, udah di Korea aja masih dibawa-bawa nih sama Bung Toel. Hanya gara-gara perkara permintaan maaf doang. Jadi menurut Bung Toel ini, pelatih U23 yang baru ini lebih beretika gara-gara permintaan maaf walaupun gagal total gitu. Tapi zamannya STY tidak kasih gelar, nggak ada tuh permintaan maaf. Beda dong, STY bawa U23 ini lolos Piala Asia. Bahkan nggak cuma lolos gitu, sampai semifinal. Sampai semifinal loh. Lawannya negara-negara besar di Asia loh. Dan yang sekarang itu gagal lolos ke babak utama. Jadi kalau minta maaf ya wajar lah. Kita nggak butuh tuh pelatih beretika, tapi kita butuh pelatih yang kasih prestasi dong. Prestasi. Tapi nggak tahu lah ya, Bung Toel ini sepertinya punya dendam membara gitu dengan STY. Sehingga apapun kejadian di sepak bola Indonesia sekarang tuh selalu bawa-bawa nama STY, selalu dibanding-bandingin sama STY, selalu STY. Nggak ngerti deh. Yang gue agak menyayangkan juga, dia juga ngomong kemarin karena masalah fisik jadi kita nggak bisa cetak gol. Menurut gue tuh alasan yang terlalu mengada-ngada. Nah ini kembali lagi ke asisten pelatih lokal.
Okay. Nah, gue ingat SD dulu ada Noval. Ini ada Zulkifli Syukur. Ya, tapi ada gak perannya? Gerald Vandenberg juga bilang bahwa pemainnya minim menit bermain di klubnya. Kalau minim, ya memang harus diakui ya, para pemain U23 itu terbantu dengan regulasi yang mewajibkan satu pemain U23 yang bermain minimal 45 menit. Ya, berarti para pemain kita itu kapasitas cuma beberapa pemain yang bisa menembus tim utama dan menjadi starter, bermain full memang. Nah, ini PR-nya kita sebenarnya, dan juga sebenarnya harusnya PR pelatih gitu. Kalau lo memang mengeluh, ini squad yang lo punya gitu. Lo udah tahu nih gambaran besarnya seperti apa ketika datang ke sini. Dia udah dijelasin, udah dibantu dengan regulasi pemain. Sekarang alasan lagi menit bermain kurang. Ya udah, sekarang kan seharusnya sebagai pelatih dia bisa memaksimalkan potensi itu. Benar. STY juga sama, ngalamin yang sama. Kalau kita mau bandingin ya, ngalamin hal yang sama juga gitu. Walaupun persiapannya panjang bisa dibilang. Dia nge-build up tim ini gitu. Tapi yang gua agak menyayangkan juga, dia juga ngomong kemarin karena masalah fisik jadi kita nggak bisa cetak gol. Menurut gue itu alasan yang terlalu mengada-ngada. Karena sekarang para pemain itu dalam masa fase kompetisi. Walaupun di awal. Iya. Dan mereka sudah ada di tahap fisik yang sudah siap untuk berkompetisi. Kemarin kalau ngomong masalah fisiknya kedodoran, mereka mampu lari-larian terus kok, ngejar bola ke sana sini, bahkan yang keren cuma berapa di akhir itu doang, beberapa pemain gitu. Jadi memang kalau masalah fisik gue rasa enggak. Cuma memang penerapan strategi dan efektivitas bermain dari pemain-pemain kita yang masih kurang kemarin. Iya, tapi kita belum bahas yang dia bawa nama ST. Oh, ada ya komentar yang dia bawa nama ST ya? Ada kan tadi apa tuh? Tadi dia bilang kalau ST waktunya semepet ini, apakah hasilnya... Itu belum kita bahas, Bang. Itu yang seru kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, siapa yang bahas? Oke. Jadi, gue kaget. Loh, kok bawa-bawa nama pelatih sebelumnya? Ya kan, karena kan sekarang kita lihat kan ke depan. Betul nggak? Dengan pelatih baru Gerald Vandenberg. Tapi menurut gue kan, kalau mau bandingin seperti itu, gimana ya caranya? Menurut gue nggak logis juga. Mungkin gitu. Karena menggema kali. Iya, ada suaranya. Ada tanggapannya. Itu maksud gue. Apa mungkin dia frustasi atau mungkin dia emosi sehingga dia mengatakan seperti itu? Seharusnya nggak perlu juga mengatakan seperti Stay itu. cool aja ya. Yang harus dijelaskan kenapa secara strategi permainan dengan ball possession persentase yang tinggi nggak bisa menciptakan shot on target. Golnya gimana, Bang? Dari shot on target. Kalau dikatakan seperti yang tadi Bang Rais bilang, fisik, ya gue sih pernah kerja di perusahaan ya. Maksudnya perusahaan itu gue dikasih assignment, tugas. Gue harus cari solusi untuk tugas ini selesai pada waktunya. Artinya gue harus riset. Nah, mereka ini jajaran pelatih U23 riset gak? Bahwa para pemain menit bermainnya sedikit. Riset gak bahwa fisik mereka gak kuat? Kalau riset seharusnya itu dipersiapkan dari awal. Bagaimana caranya para pemain ini tidak terkuras tenaganya? Apa mungkin mau merubah modifikasi sedikit konsep atau kita genjot latihan fisik? Ya kan biar mereka ini kuat. Artinya tahu gak medan tempurnya ini seperti apa? Nah, ini kembali lagi ke asisten pelatih lokal. Nah, gue ingat SD dulu ada Noval. Ini ada Zulkifli Syukur. Ya, tapi ada gak perannya? Ya kan? Atau cuma jadi simbol? Kan kita kan nggak tahu. Artinya ini harusnya sudah diantisipasi di depan. Dengan adanya pelatih lokal, bukan menjadi excuse ketika gagal seperti ini. Maksud gua, dengan adanya asisten pelatih lokal, Zulkifli, kan ini hampir semuanya kan bermain di sini, bermain di kompetisi lokal. Komunikasinya lebih enak, dia bisa tahu apa yang terjadi. Dia juga pemain senior, disegani, ya kan? Zulkifli pemainnya juga bagus, dia main di belakang, sempat jadi kapten tim juga. Betul. Jadi segala sesuatu harus dipersiapkan karena pelatih itu dikontrak untuk mencari solusi, bukan untuk mencari alasan. Iya kan, kalau mau cari alasan, ya netizen alasannya ribuan juga tentang ini.